Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dosen, serta kakak atau abang asisten praktikum pneumatik hidrolik dari KSA. Sebelum saya memulai presum atau presentasi tentang hal yang saya dapat pada praktikum pertemuan ke-8 kemarin, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Nurrahdan dengan NIM 123490051 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Angkatan 2023 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera. Oke, tanpa bertele-tele langsung saja kita mulai. Terbuka. Oke, ini merupakan modul ke-8. Modul ke-8 ini membahas tentang dasar interlocking 2 silinder. Oke, interlocking 2 silinder. Oke, saja. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum kita pada modul 8 yaitu untuk memahami konsep pada interlocking itu sendiri. Seperti bagaimana dua aktuator itu saling mengunci agar gerakannya aman dan tidak saling bertabrakan atau bertumburan. Lalu yang kedua yaitu melatih kemampuan kita menganalisis rangkaian, bagaimana kita merancang rangkaian tersebut agar tidak terjadinya konflik atau benturan tadi. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam mendesain, membaca dan mensimulasikan ladder diagram untuk sistem pneumatik 2 silinder. Ya, intinya yang ketiga ini kita itu melatih hard skill kita ataupun kemampuan kreativitas dan perancangan kita dalam membuat sistem pneumatik, baik itu secara ladder diagram ataupun mekanikalnya. Oke, pengertian interlocking sendiri. Oke, dari pengertian interlocking sendiri yaitu dasar interlocking 2 silinder, yaitu di mana sistem pneumatik modern tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menggerakkan aktuator, ini intermezzo, tetapi juga memerlukan pengendalian waktu dan jumlah siklus bekerja agar proses berjalan secara teratur dan efisien. Oleh karena itu, integrasi antara timer dan counter menjadi penting dalam sistem kontrol pneumatik. Oke, jadi intinya ini merupakan pengendalian waktu. Sederhananya seperti timer, tapi ini lebih ke sistem penguncian, yaitu mengintegrasikan antara timer dan counter. Jadi ini merupakan ladder diagram yang mana sumbernya itu dari web instrumentationtools.com. Oke, peran dalam integrasi sistem. Interlocking sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pneumatik, yaitu pada sistem, terutama pada sistem yang menggunakan lebih dari satu silinder, yaitu multisilinder atau aktuator yang bekerja secara berurutan atau sekuensial. Tujuan utamanya adalah mengontrol urutan kerja dan mencegah konflik gerakan antar aktuator, sehingga sistem dapat bekerja dengan aman, presisi, dan efisien. Adapun penjelasan lain dalam bentuk poin yaitu menjamin urutan operasi yang tepat, mencegah gerakan yang berlawanan atau konflik mekanik, yaitu tabrakan tadi. Lalu menjaga keselamatan sistem dan operator, yaitu menerapkan daripada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu memastikan keandalan dan ketepatan proses agar tidak terjadinya miss ataupun kesalahan produksi. Lalu menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks. Ya, ini merupakan basic daripada sistem kendali yang otomatis yang lebih kompleks yang biasanya diterapkan di dalam industri atau skala besar. Lalu mendukung efisiensi energi dan umur komponen. Oke, dengan seperti ini maka akan mengurangi adanya gesekan ataupun bersentuhan secara minor yang tidak terlihat kasat mata, yang berefek pada menurunnya umur dan performa pada sistem pneumatik tersebut. Ini merupakan ladder VLC-nya, dan setelah ini akan kita coba rakit langsung di JXP Programmer. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian dengan JXP Programmer.
new, kita add file, lalu pilih nama Abdul, name GPIL, oke. Oke, yang pertama kita tambahkan itu NO dengan address 0.00, enter, on. Lalu tambahkan saklar op yaitu inci dengan address 0.01, enter, off. Oke, lalu di bawahnya kita tambahkan NO lagi yaitu W0.00, sistem. Oke, kita hubungkan, lalu kita tambahkan ini W0.00 alamatnya dan namanya sistem secara otomatis. Lalu lanjut ke baris kedua atau row kedua. Row pertama NO 0.02 1. Lalu ada W000 sistem. Lalu di bawahnya kita tambahkan NO W001 dengan nama PBA. Oke, lalu kita tutup dan tutup dengan garis, tambahkan di samping sistem atas, tambahkan inci dengan alamat sebelah situ alamat 0.03 dengan nama B3, salah dengan nama B1, tutup dengan coil W001, PBA, enter. Oke, lanjut ke kolom kedua, kita tambahkan NO 0.03 B1, enter. Bawahnya tambahkan W002 yaitu untuk PBB. Oke, sebagai interlocking. Lalu tambahkan lagi sistem, bahwa dia akan kembali ke sistem W0.00 sistem, bahkan inci lagi yaitu 0.02 A1, lalu tambahkan coil untuk 0.02 W002 GBP, enter. Oke, lanjut ke kolom ketiga, baris ketiga, tambahkan lagi NO W000 sistem, lalu NO lagi W001 PBA, tambahkan inci W002 PBB, tambahkan NO itu T0000 timer maju, lalu tutup dengan coil. Tutup dengan coil terus 97,
out A. Oke, lanjut kita sambungkan instruksi, menambahkan timer 0000 alamatnya dengan durasi 50 mikrosecond. Timer maju A, enter, lalu masuk ke baris keempat, lagi yaitu NO W000 sistem, lagi W002 PBB, bahkan lagi INC di sebelahnya yaitu alamat W001 PDA. Tambahkan NO C001 karena alamat 00 tadi sudah dipakai sebagai timer maju B. Enter, lalu tutup dengan coil 1.08 putih. Oke, bawahnya kita sambungkan. Setelah ini tambahkan garis vertikal ke bawah. Setelah PBB, tambahkan check instruction, masukkan timer 001 50 maju B. Oke, selesai. Oke, selesai. Ini adalah salah satu program sistem interlocking yang kita pakai pada percobaan kali ini di modul 8 ini, dimana berfungsi sebagai pengaman. Jadi kita coba simulation. Oke, di sini coba kita jalankan. IB2 kita hidupkan, saat kedua, maka di sini dia akan mundur. Ini berjalan. Bila ini dihidupkan, maka yang bawah akan hidup. Kita matikan dulu. Matikan yang A, bukan yang B. Maka dia akan itu outputnya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan.